Semakin memanas Rusia serbu Ukraina, Amerika Serikat terpaksa tarik pasukan. Militer Amerika Serikat bisa saja terpaksa menarik tentaranya yang saat ini bermarkas di Ukraina jika Rusia menyerbu negara itu. Hampir 200 pasukan Garda Nasional Amerika Serikat berada di Ukraina. Mereka adalah bagian dari rotasi reguler sejak 2015 pelatihan dengan tentara Ukraina bersama pasukan dari negara-negara NATO seperti Kanada dan Jerman. Selain itu, ada sejumlah pasukan operasi khusus Amerika Serikat yang tidak diketahui di negara itu yang bekerja dengan rekan-rekan mereka asal Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengesampingkan kemungkinan tentara Amerika Serikat berperang melawan Rusia jika mereka menyerang Ukraina. Ini dilihat sebagai kemungkinan yang berbeda karena Moskow telah mengerahkan lebih dari 100.000 tentara dan peralatan tempur beratnya di sepanjang perbatasan negara itu, menurut perkiraan Barat. Itu bisa berarti orang-orang Amerika yang sekarang berada di Ukraina dipaksa untuk mundur dengan tergesa-gesa jika pertempuran meletus. Sejak 2015, tentara cadangan Amerika telah berpartisipasi dalam operasi bantuan bencana dan pelatihan militer bersama di Ukraina dengan rotasi 9 bulan secara reguler. Mereka bermarkas di Yavoriv di ujung barat negara itu, dekat Polandia dan jauh dari lokasi pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dengan separatis pro-Moskow di timur. Kontinjen yang bertugas saat ini tiba pada November lalu dan dijadwalkan kembali pada akhir Juni. Meski begitu, sedikit yang diketahui tentang sejumlah kecil pasukan operasi khusus Amerika Serikat di dalam Ukraina. Salah satu bagian dari pelatihan melibatkan pengajaran tentara Ukraina cara mengoperasikan senjata yang diberikan Washington kepada mereka, yang meliputi kapal patroli pantai dan rudal anti kapal Javelin. Pada hari Rabu, Amerika Serikat mengeluarkan 200 juta US dollar bantuan pertahanan baru untuk Kiev, menambah 450 juta US dollar yang dialokasikan tahun lalu sebelum Rusia mulai memindahkan puluhan ribu tentara ke perbatasan Ukraina. Namun demikian, kehadiran sekitar 10.000 hingga 15.000 warga Amerika Serikat di Ukraina yang mungkin membutuhkan evakuasi dalam perang dapat mengubah misi pasukan Amerika Serikat di sana. Pada bulan Desember, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menghindari pertanyaan apakah tentara Amerika Serikat dapat mengambil bagian bersama Ukraina dalam kemungkinan perang dengan Rusia. Dalam situasi seperti ini, saya pikir menyampaikan garis merah hanya memperburuk masalah. Saya pikir kita perlu fokus mencari cara untuk meredakan dan mengurangi ketegangan, kata Austin. Amerika Serikat curiga langgap Rusia Belarusia kedok untuk invasi Ukraina. Latihan militer gabungan Rusia-Belarusia dapat dikaitkan dengan rencana kemungkinan invasi Moskow ke Ukraina dan merupakan unjuk kekuatan yang dirancang untuk memprovokasi krisis guna melancarkan serangan. Demikian pernyataan seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kami sangat waspada terhadap semua yang dilakukan Rusia. Fakta bahwa kita melihat pergerakan pasukan ke Belarus jelas memberi Rusia pendekatan lain jika mereka memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Ukraina, kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu. Kami prihatin di beberapa dimensi tentang Rusia yang menciptakan dalih untuk kemungkinan invasi. Imbuhnya seperti dilansir dari Russia Today pada Kamis 20 Januari 2022. Pernyataan itu muncul saat ketegangan antara Rusia dan Ukraina tetap pada titik tertinggi sepanjang masa. Dalam beberapa bulan terakhir, media dan politisi Barat menuduh Moskow memusatkan pasukan serta peralatan militernya di perbatasan dengan Ukraina. Diduga itu dilakukan dengan maksud untuk melancarkan serangan dalam waktu dekat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, telah membantah klaim tersebut. Ia menyatakan bahwa Rusia hanya memindahkan angkatan bersenjatanya ke dalam wilayahnya dan laporan serangan itu tidak berdasar. Namun Amerika Serikat bersikukuh jika invasi bisa saja terjadi. Presiden Putin menciptakan krisis ini dengan mengumpulkan 100.000 tentara Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Ini termasuk memindahkan pasukan Rusia ke Belarus selama akhir pekan. Ini bukan latihan atau gerakan pasukan biasa. Ini adalah unjuk kekuatan yang dirancang untuk menyebabkan atau memberikan dalih palsu untuk sebuah krisis karena Rusia merencanakan kemungkinan invasi, ujar pejabat itu. Sebelum itu, kedua militer akan berlatih penempatan kembali pasukan dan menciptakan gugus tugas dalam waktu singkat ke arah yang berbahaya, menurut Kepala Departemen Kerjasama Militer Internasional Kementerian Pertahanan Belarusia, Oleg Fyonov. Selama latihan, mereka akan berlatih memperkuat perbatasan negara. Rusia serbu Ukraina, Amerika Serikat terpaksa tarik pasukan.
Militer Amerika Serikat bisa saja terpaksa menarik tentaranya yang saat ini bermarkas di Ukraina jika Rusia menyerbu negara itu. Hampir 200 pasukan Garda Nasional Amerika Serikat berada di Ukraina. Mereka adalah bagian dari rotasi reguler sejak 2015. Pelatihan dengan tentara Ukraina bersama pasukan dari negara-negara NATO seperti Kanada dan Jerman. Selain itu, ada sejumlah pasukan operasi khusus Amerika Serikat yang tidak diketahui di negara itu, yang bekerja dengan rekan-rekan mereka asal Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengesampingkan kemungkinan tentara Amerika Serikat berperang melawan Rusia jika mereka menyerang Ukraina. Ini dilihat sebagai kemungkinan yang berbeda karena Moskow telah mengerahkan lebih dari 100.000 tentara dan peralatan tempur beratnya di sepanjang perbatasan negara itu, menurut perkiraan Barat. Itu bisa berarti orang-orang Amerika yang sekarang berada di Ukraina dipaksa untuk mundur dengan tergesa-gesa jika pertempuran meletus. Garda Nasional Florida memiliki anggota yang saat ini dikerahkan ke Ukraina dalam kapasitas memberikan saran dan bantuan bergilir ini, kata Sekretaris Pers Pentagon John Kirby. Jelas, kami akan terus mengawasi situasi di lapangan dan jika perlu kami membuat keputusan untuk tujuan perlindungan kekuatan. Kami akan melakukannya, ujar Kirby. Tidak ada perubahan yang direncanakan untuk operasi mereka di Ukraina saat ini, tegasnya seperti dilansir dari France 24 pada Kamis 20 Januari 2022.